Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam acara kesayangan kita, Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak untuk kita belajar bersama-sama mengenai daya tahan. Nah, daya tahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Di sini saya akan mengambil 3 pengertian. Yang pertama adalah tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai-bagai hal, tidak lekas rusak. Yang kedua, kuat atau sanggup menderita atau menanggung sesuatu. Dan yang ketiga adalah dapat menyabarkan atau menguasai diri. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, kita bisa melihat bahwa daya tahan akan muncul atau dapat kita kenali saat ada sesuatu yang mempengaruhinya. Saya beberapa hari terakhir melihat suatu tayangan di Instagram. Nah, dalam tayangan tersebut ada sebuah mobil dengan merek yang sangat terkenal dengan daya tahannya terhadap benturan. Nah, dalam tayangan tersebut terdapat 2 kendaraan. Yang pertama adalah mobil yang diuji daya tahannya, dan yang kedua adalah penguji daya tahan tersebut. Nah, kendaraan yang kedua ini merupakan sebuah truk yang memuat barang-barang yang berat. Kalau tidak salah ingat, yang dimuat waktu itu adalah bahan-bahan beton. Nah, kemudian dilakukan uji coba terhadap mobil yang satunya itu. Nah, di situ truk yang memiliki bahan yang sangat-sangat berat itu digulingkan kepada mobil yang satunya. Nah, dari situ saya melihat bahwa mobil tersebut tidak berubah bentuknya sama sekali, tidak penyok sedikit pun. Nah, mungkin ada beberapa sayatan atau goresan, tapi tidak ada yang melengkung, tidak ada yang berubah sama sekali bentuknya. Nah, ketika saya membaca di kolom komentar, ternyata memang banyak orang secara internasional mengakui bahwa mobil tersebut, merek yang memiliki merek tersebut sangat-sangat terkenal terhadap daya tahannya terhadap benturan. Nah, pada pagi hari ini kita mau menghubungkan hal ini dengan kehidupan kita. Manusia sendiri memiliki 2 macam daya tahan. Yang pertama, daya tahan secara jasmani, dan yang kedua adalah daya tahan secara rohani. Daya tahan secara jasmani ini biasanya kita kenal dengan imun atau kekebalan tubuh. Nah, seringkali kita memperhatikan daya tahan tubuh kita secara jasmani. Kita berolahraga, kita minum vitamin, kita makan sehat, dan lain sebagainya. Namun, bagaimanakah dengan daya tahan rohani kita? Sudahkah kita memperhatikannya? Atau malah kita jarang sekali memeriksa daya tahan rohani kita? Nah, pada pagi hari ini mari kita mau belajar mengapa atau pentingnya untuk kita memperhatikan daya tahan rohani kita. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, inilah alasan kenapa kita harus memeriksa daya tahan rohani kita. Karena perjuangan kita di dalam kehidupan ini bukan dikatakan bukan melawan darah dan daging, namun melawan roh-roh yang jahat, melawan iblis yang mungkin menggunakan lingkungan sekitar kita, menggunakan orang lain, atau menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita untuk mempengaruhi daya tahan rohani kita. Mungkin ada juga beberapa orang yang mengalami serangan fisik dalam kehidupannya. Namun jika kita mau pelajari, yang disasar sebetulnya adalah orang tersebut secara mental atau secara batin. Itulah yang dikerjakan iblis di dunia ini. Dan terkadang serangan-serangan tersebut bukan hanya melalui hal-hal yang menyakitkan, tapi juga melalui hal-hal yang menyenangkan. Misalnya saja ketika kita sedang
berinteraksi dengan HP kita. Nah, saya mengakui bahwa HP ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi jika kita kehilangan kendali terhadap diri kita, nah, disitulah daya tahan kita sedang teruji. Nah, disitulah kita tanpa sadar tidak memperhatikan daya tahan rohani kita. Dan hal itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, hubungan kita dengan orang lain, bahkan itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Karena mungkin menggunakan HP sampai malam, akhirnya jam untuk kita beristirahat itu terpotong. Nah, di situ sudah terlihat bahwa iblis bisa menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita itu untuk mempengaruhi daya tahan kita secara rohani. Nah, hal-hal inilah yang harus kita lebih peka lagi untuk kita tahu manakah yang baik, manakah yang tidak baik untuk daya tahan rohani kita. Lalu bagaimanakah kita merawat daya tahan rohani kita supaya kita bisa untuk mengendalikan diri kita, karena tadi sudah kita singgung di awal bahwa daya tahan itu juga merupakan di mana kita bisa sabar atau kita bisa menguasai diri kita. Nah, kita mau membaca bersama-sama dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ibadah adalah cara untuk kita merawat daya tahan rohani kita. Ibadah bukanlah sesuatu yang hanya berbicara tentang pergi ke gereja atau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tapi ibadah adalah kehidupan itu sendiri. Ibadah itu adalah gimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk kita mau mengikut Tuhan Yesus. Kita memiliki kesiapan dan komitmen untuk tunduk pada Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, untuk melakukannya, maka kita harus perlu untuk kenal Tuhan. Kita harus tahu alasan kenapa kita memiliki Tuhan. Nah, sama seperti mobil yang dibuat tadi, yang memiliki daya tahan yang bagus itu. Nah, pasti pada awalnya para pembuat mobil tersebut akan memiliki beberapa hal yang harus dikerjakan. Misalnya apa tujuan pembuatan mobil, bahan apa yang akan digunakan, mengapa harus memilih bahan ini, kemudian uji coba seperti apa yang harus diberikan kepada mobil ini supaya tahu bagaimana daya tahannya. Nah, sama seperti orang-orang tersebut, kita harus punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam untuk kenal Tuhan. Cari siapa itu Tuhan, seperti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Hal ini supaya ibadah kita itu bukan ibadah yang mati, ya Bapak Ibu Saudara, tapi ibadah yang hidup, di mana kita bisa merasakan suatu hubungan yang sesungguhnya bersama Tuhan Yesus. Nah, dari kenal Tuhan Yesus itulah daya tahan kita akan semakin lama semakin bertambah. Dan jangan lupa tadi saya singgung di poin terakhir, yaitu pasti akan ada uji coba terhadap daya tahan tersebut. Dan hal ini sama halnya juga seperti orang yang melakukan olahraga angkat beban. Nah, di mana beban yang diangkat akan ditambah sedikit demi sedikit setiap harinya, sampai di suatu titik ia kuat untuk mengangkat beban yang lebih berat, yang bahkan jauh lebih berat daripada di awal dia melakukan latihan. Nah, disinilah kita juga sebagai orang percaya, orang yang mau mengikuti Yesus, pasti akan ada ujian-ujian dalam kehidupan kita. Dan mungkin di awal-awal kita akan gagal, mungkin di awal-awal kita tidak berhasil. Tapi yang terpenting adalah jangan berhenti di situ. Mari kita bangkit dan kita mau lakukan lagi. Ketika ujian itu datang, kita mau untuk bertahan. Kita mau untuk kuat di dalam Tuhan. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita mau membuka dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Nah, di ayat tersebut dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berada dalam pencobaan dan tahan uji.
Jadi semuanya ini saling berhubungan ya Bapak Ibu Saudara. Dari mulai pengenalan akan Yesus, kita akan tahu bagaimana kita harus bertahan dalam dunia ini. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ketahanan tersebut akan teruji saat cobaan itu datang, saat Tuhan mengizinkan berbagai hal ada dalam kehidupan kita, mempengaruhi daya tahan kita. Nah, disitulah kita akan terlatih supaya daya tahan tersebut tidak mudah untuk tumbang, tapi terus menerus bertambah. Dan ketika kita tahan uji, seperti ayat yang sudah kita baca, maka kita akan menerima janji Tuhan. Dan itu bukan hanya nanti, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya nanti di kehidupan yang baru, tapi justru sekarang ini ketika kita ada di bumi ini, kita akan menerima janji-janji Tuhan ketika kita menjadi seseorang yang memiliki daya tahan rohani yang kuat, tahan uji di dalam kondisi apapun. Biarlah pagi hari ini, melalui renungan ini, kita mau untuk terus menguji diri kita, untuk terus kuat di dalam setiap cobaan-cobaan yang ada, karena kita yakin dan percaya kita tidak sendiri, kita bersama Tuhan Yesus di setiap langkah kehidupan kita. Sekian renungan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.